Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah Pancasila dengan di prodi akuntansi. Dan hari ini adalah pertemuan ke-6 dan ke-7. Dan mohon maaf ini di PowerPoint ini pertemuan kelima ya, tapi harusnya ini pertemuan ke-6 dan ke-7. Kenapa di dua kali pertemuan ini? Karena saya kira ini materi yang lumayan banyak, jadi teman-teman bisa mempelajari dan untuk absensinya mungkin nanti bisa diulang dengan pertemuan ke-6 dan ke-7. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila. Mungkin teman-teman juga sudah paham, teman-teman mahasiswa sudah mengerti dan hafal betul mengenai sila pertama sampai dengan sila kelima. Dan tentu saja di antara sila-sila tersebut ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai masalah tersebut. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu agar durasi videonya tersebut tidak terlalu lama juga. Dan kita langsung mulai kepada sila pertama. Sebenarnya kalau untuk sila pertama yaitu teman-teman sudah tahu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam di sini ada beberapa butir yang emang terkandung di dalamnya. Bukan hanya mungkin kalau secara singkat waktu Tuhan yang Maha Esa ya udah kita lebih mengedepankan kepada kepercayaan kita terhadap agamanya masing-masing. Baik, ini ada beberapa butir. Mungkin langsung saja ke butir yang nilai-nilai yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah mempunyai dan memiliki kepercayaan masing-masing. Jadi, dalam hal ini, di sila pertama itu tidak dibatasi mengenai kepercayaannya itu. Baik itu masalah agama Islam, agama Hindu, dan lain sebagainya. Jadi, ini mengeneralkan bahwa di Indonesia ini ternyata kita dilindungi dengan tidak dibatasi dengan satu agama contohnya. Seperti itu. Jadi, makanya di sini tidak ada ataupun hanya ada kalimat Tuhan yang Maha Esa, berarti ini tergantung dari kepercayaannya masing-masing. Tidak ditujukan kepada salah satu agama saja. Dan, jadi menyatakan kepercayaannya bahwa masyarakat Indonesia percaya terhadap salah satu agama. Mungkin bisa dibuktikan saja ya dengan adanya, di dalam identitas kita, KTP. Nah itu, menjadi salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia itu ternyata, percaya terhadap, Tuhan. Mungkin Tuhannya itu kalau di Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di agama lain mungkin ada lagi, seperti itu. Dan saya kira, pemerintah Indonesia pun tidak membatasi akan, kita mempercayai suatu hal, begitu. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini, pengembangan dari dari nomor satu, saya kira dengan adanya bahwa masyarakat Indonesia, yang hidup di Indonesia, yang mempunyai identitas bahwa dia tuh warga negara Indonesia, itu, memiliki suatu kepercayaan dengan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Seperti tadi saya sudah sebutkan di, nilai-nilai yang pertama ya. Lalu yang ketiga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya. Jadi kalau di sini lebih mengedepankan bahwa kita itu tidak dipaksa dalam hal menganut kepercayaan. Misalkan, kita tidak dipaksa oleh teman kita gitu kan, jadi kamu harus misalkan, kamu itu harus, masuk ke agama ini, kamu itu harus bla 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 segala macam, intinya ada tuntutan, ada tekanan dari pihak lain untuk mempercayai
sesuatu hal yang mereka yakini misalkan atau mengikut bahwa kamu itu harus masuk agama ini gitu. Nah, mungkin kalau secara halus ataupun memberikan contohnya misalkan memberikan syiar Islam atau segala macam, ya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita memaksakan mereka untuk, masuk ke agama kita gitu, itu. Jadi setiap orang itu ya itu masalah pribadi, setiap orang punya kepercayaan masing-masing. Jadi, eee, antara pribadi dengan Tuhannya gitu, apa yang kita percayai, apa yang mereka percayai, itu urusan mereka sendiri gitu. Kita tidak bisa, mencampuri urusan mereka, seperti itu. Lalu yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, hal ini lebih mencondong ke bagaimana dia berkegiatan dalam hal beribadah, gitu. Kita saling menghormati, kita saling bertoleransi, misalkan kita agama Islam, ya kita melakukan sholat di masjid, ataupun agama Kristen, melakukan ibadah di gereja segala macam dan tidak ada gangguan, sekalipun apabila mungkin ada gangguan, itu, akan berurusan dengan hukum, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang kelima itu, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini lebih kepada saling toleransi, saling meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita tetap, saling berhubungan, saling berkomunikasi. Mungkin teman-teman di sini juga, baik itu waktu SMA maupun sekarang kuliah, pasti ada beberapa teman yang berbeda keyakinan. Nah, meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi kita menjalin silaturahmi, menjalin, hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Jadi tidak adanya saling memblok-blokan, ini agama Islam harus, berteman dengan agama Islam, tidak. Tapi kita tetap masalah pertemanan dan bekerja sama dalam hal apapun, kita tetap melakukannya, gitu. Lalu yang keenam, membina kerukunan terhadap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini lebih mengedepankan pada bagaimana kita berdampingan dengan agama-agama lain dan kita tetap hidup rukun, hidup tenang gitu, tidak ada namanya saling konflik segala macam. Nah, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, hal ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kita itu tidak bisa memaksakan kehendak dia mempercayai apa dan kita mempercayai apa. Ya sudah itu urusan mereka, urusan pribadi. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus mengikuti agama kita yang kita percayai. Itu tidak boleh. Lalu yang sila kedua, yaitu yang pertama, nilai-nilainya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ini, nilai yang pertama itu tadi mengakui dan memperlakukan manusia. Jadi kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh, eee, mengedepankan yang namanya memperlakukan itu bahwa kita lebih baik dari mereka. Tidak harus seperti itu, gitu. Jadi semua bangsa Indonesia, semua manusia itu sama di mata Tuhan, seperti itu. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan lain-lain. Jadi ini bahwa kita tuh bermasyarakat, kita itu tidak ada yang namanya dia lebih kaya, terus dia lebih, mohon maaf, lebih miskin segala macam, tidak. Meskipun dia mempunyai penghasilan besar dan salah satunya tidak mempunyai penghasilan besar, tapi kita tetap merasa bahwa mereka sama dengan kita, mereka derajatnya sama. Jadi tidak ada perlakuan ataupun, hak-hak mereka itu dirampas oleh kita, itu. Lalu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham mengenai masalah, kita itu saling hormat menghormati, saling mencintai, tidak adanya saling membenci. Lalu yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa,
Dan kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini mungkin dilihatnya familiar, cuman ini sangat berbeda sekali ya dengan yang nilai-nilai yang di atas gitu. Lalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mungkin lebih ke misalkan ada korban bencana alam, kita menyumbang, baik itu nyumbang tenaga, menyumbang masalah harta, dan lain sebagainya. Ketika ada bencana, kita saling tolong-menolong. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari umat manusia. Dan ini mungkin lebih mengedepankan terhadap kita itu satu nasionalisme lah. Kita itu satu bangsa, kita itu satu negara, kita merasa bahwa kita itu salah satu bagian dari mereka. Kita jangan merasa bahwa kita itu merasa superior, kita merasa lebih dari mereka, jadi kita mengasingkan diri karena mereka itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kepribadian kita, tidak sesuai dengan intinya beda kasta lah kalau kasarnya seperti itu. Tidak seperti itu ya kalau untuk menghadapi ataupun melihat dari nilai-nilai yang sila kedua ini. Jadi ya kita itu sama seperti masyarakat lainnya seperti itu. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja mohon maaf ini tertutup, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi di sini bangsa Indonesia itu tidak menutup diri dari negara luar. Kita tetap butuh masalah masalah kita berhubungan dengan bangsa luar. Maksudnya luar negeri misalkan berhubungan dengan Amerika, berhubungan dengan Singapura, dan lain sebagainya. Lalu itu yang sila kedua, yang sila ketiga, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa Indonesia dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi di sini mengedepankan bahwa kita itu satu bangsa Indonesia, ketika kita membela sesuatu, kita lebih mengedepankan kepentingan dari negara ini gitu. Ketika misalkan ada suatu konflik segala macam dan kita membela diri atau membela kelompok kita, sedangkan keselamatan dan kepentingan negara itu tidak lebih penting dari kelompok, tidak. Jadi di sini lebih mengedepankan bahwa keselamatan bangsa Indonesia itu lebih utama dibandingkan dengan kepentingan dari kelompok ataupun pribadi. Lalu yang ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Nah, ini lebih mengedepankan pada dasarnya bahwa sila ketiga ini yang berhubungan dengan bela negara atau nasionalisme lah, seperti itu. Kalau bela negara lebih condong terhadap perbuatannya, perlakuannya ketika kita itu misalkan, contohnya saja lah, lebih kepada misalkan atletik ataupun atlet Indonesia yang mana dia berjuang dalam hal meraih juara, misalkan bulu tangkis segala macam. Nah, itu salah satu bentuk dari bela negara. Nah, lalu yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Lalu yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Mungkin masih banyak juga ya pada faktanya bahwa kita itu sering membandingkan bahwa kita itu tidak cocok di sini, bahwa bahasa Indonesia itu merasa bahwa kita itu lebih cocok di negara B, ataupun misalkan contohnya di Australia segala macam. Jadi merendahkan sekali bangsa Indonesia seperti itu. Nah, itu hal yang tidak boleh. Kita sepatutnya bahwa kita sebagai WNI ataupun sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia, kita tuh harus yakin bahwa kita itu merasa bangga ataupun kita merasa bahwa ini loh Indonesia, kita patut membanggakan diri bahwa kita tuh sebagai bagian dari warga Indonesia, seperti itu. Lalu yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini lebih mengedepankan kepada apa ya, lebih memelihara, artinya tidak adanya saling bentrok ataupun tidak membuat huru-hara di baik itu di lingkungan kita maupun secara nasional di Indonesia misalkan seperti itu. Dan kita tetap berhubungan ataupun yang nggak boleh itu contohnya saja yang ada di fakta di lapangan misalkan saling menghujat ataupun ketika saling menghujat negara karena kita merasa lebih baik gitu. Itu pun tidak boleh. Meskipun itu membela negara, tapi hal-hal itu ketika membenci suatu negara untuk membela negara kita, ya itu tidak diperbolehkan juga seperti itu. Lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya tentu saja ya. Semboyan Indonesia aja kita sudah tahu yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu gitu kan. Meskipun kita berbeda kepercayaan, berbeda warna kulit, berbeda daerah, tapi tetap kita bangsa Indonesia dan harus saling bersatu, tidak adanya pembedaan baik itu di warna kulit, ras, dan segala macam. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini lebih ke depan, mendepankan pada saling berkomunikasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri atau dengan negara-negara lain. Lalu yang keempat, sila keempat, yaitu yang pertama, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi ini lebih mencondong ke masyarakat Indonesia bahwa kita tuh mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya, karena saya kira baik itu dari bayar pajak, contoh kecil itu, baik itu dari kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, misalkan seperti itu. Jadi lalu misalkan selanjutnya mempunyai hak dalam hal pemilihan umum. Kita boleh atau berhak dalam hal memilih apa yang kita yakini bahwa pemimpin itu baik untuk kedepannya, misalkan seperti itu contohnya. Itu jadi hak dan kewajiban itu mempunyai atau dipunyai oleh setiap warga negara. Lalu yang kedua adalah dalam menggunakan haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Jadi ini lebih mengedepankan kepada kita itu ketika kita merasa kita punya hak, ya kita bahwa kita tuh harus diutamakan, tidak seperti itu. Jadi ini lebih mengedepankan kepada kepentingan dari negara maupun masyarakat, itu lebih diutamakan. Jadi bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Ya, contoh ya misalkan memaksakan dalam hal berbuat ataupun bertingkah sesuatu sesuai dengan golongannya maupun misalkan kelompok sesuatu. Kamu tuh harus ikut dengan saya, kamu tuh harus begini, itu tidak boleh. Lalu yang kelima, keputusan diusahakan secara mufakat. Ini lebih ke lebih misalkan contohnya itu pemilu. Nah, di dalam pemilu ini mungkin lebih mengedepankan terhadap yang namanya kita tuh punya hak semuanya punya suara, maupun contohnya lagi ketika kita berdiskusi ataupun rapat di kelas misalkan atau rapat di kampus contoh kecilnya itu. Nah, kita itu tidak boleh ego bahwa ide kita harus diterima oleh mereka, tidak, tapi sesuai dengan kesepakatan ataupun dengan persetujuan dari kelompoknya tersebut ketika melakukan musyawarah seperti itu. Lalu yang keenam, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh suasana kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Jadi mungkin kalau di kelas ini saya memberikan contoh yang ada di kehidupan kalian. Misalkan ketika kita melakukan musyawarah atau menentukan suatu hal yang emang itu contohnya KM lah atau ketua kelas. Nah, ini
kita jangan terlalu tegang, jangan terlalu merasa kita itu harus milih ini. Jadi suasananya tuh tidak apa ya, tidak kekeluargaan banget lah intinya seperti itu. Nah, dan usahakan kita tuh meskipun musyawarah, meskipun berbeda pendapat, kita tetap harus menghargai satu sama lain. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Nah, kita jangan beregois ya ketika kita tidak diterima ide kita, ketika kita malah memberikan pendapat kepada uh, forum, jadi kita merasa ide mereka yang disepakati bersama itu tidak sesuai dengan kita, dan kita tidak menerima itu. Dan jangan sampai seperti itu. Jadi apapun keputusan dari forum, kita harus tetap menghormati itu karena itu udah kesepakatan mayoritas di antara kelompok mereka seperti itu. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Nah, jadi ini lebih ketika sudah ada hasil dari musyawarah tersebut, kita harus menjalankan dengan penuh rasa rela aja gitu. Kita kesepakatannya seperti itu, kita jalanin aja gitu. Tanpa adanya keluh ataupun merasa kesel gitu karena ide kita tidak terima. Jangan sampai seperti itu. Lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, tadi mungkin sudah sempat saya singgung di sebelumnya bahwa ketika kita berdiskusi ataupun berada di forum dan kita merasa bahwa misalkan ada beberapa kelompok yang emang kita tuh merasa dia tuh harus dipentingkan, itu tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh memberikan suatu pandangan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Mungkin teman-teman juga sudah paham dan tidak akan dijelaskan. Lalu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini mungkin ketika memutuskan sesuatu dan emang itu cakupannya besar, misalkan pemilu dan segala macam, ya kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Dan itu secara moral itu dapat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Hasil keputusan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, jadi tidak ada namanya membohongi atas kesepakatan itu ataupun mencoreng dan bertentangan dengan nilai-nilai yang emang itu bertentangan dengan keadilan dan lain sebagainya. Hasil keputusan harus mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan ini mungkin contohnya saja yang pemilu gitu ya. Jadi keputusan kita menjadikan seseorang menjadi presiden segala macam itu, dan itu atas kepentingan kita sendiri, atas kepentingan masyarakat, bukan atas kepentingan misalkan partai segala macam, tidak. Jadi kita memilih presiden, presiden itu diangkat agar masyarakat itu sejahtera, agar Indonesia itu lebih maju dan sebagainya, bukan untuk memajukan misalkan partai ataupun golongan tertentu, tidak. Lalu sila kelima. Sila kelima itu menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini lebih bahwa kita tuh bermasyarakat, ya kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dari satu individu maupun kelompok. Jadi tidak ada yang namanya hak mereka lebih atau hak kewajiban kita merasa lebih banyak, tidak seperti itu. Lalu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan kegotong royongan. Jadi ini lebih mengedepankan terhadap berkomunikasi dengan masyarakat ataupun dengan contohnya kecil aja dengan
tetangga segala macam, dan itu agar kita lebih saling menjaga kebersamaan dengan mereka seperti itu. Lalu mengembangkan sikap adil terhadap sesama ini mungkin teman-teman juga sudah tahu masalah ini. Lalu yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa hak kita harus terpenuhi, tapi kewajiban kita ketika itu ya tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi menuntut haknya terus, kewajibannya tidak dilaksanakan. Itu yang tidak boleh. Jadi kita harus seimbang. Ketika kita menuntut hak dan kita harus bertanggung jawab dengan kewajiban kita yang harus dilaksanakan seperti itu. Lalu suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan agar dapat berdiri sendiri. Nah, ini contohnya ketika misalkan si A bertetangga dengan si B. Lalu si B ini mempunyai warung misalkan, dan tiba-tiba kebakaran. Nah, secara otomatis kan kita sebagai tetangga merasa prihatin, dan mereka penghasilannya hanya dari warung tersebut itu. Nah, ketika kita melihat nilai-nilai yang ada di sila kelima ini, kita memberikan pertolongan. Misalkan contohnya memberikan dana yang dihimpun dari ketua RT, misalkan saling bahu-membahu membuat penggalangan dana agar kita bisa membantu nih mereka dalam berusaha lagi, contohnya seperti itu. Ataupun bisa membangun lagi usaha-usahanya agar mereka bisa menjalankan roda perekonomian di keluarga mereka. Jadi mereka merasa bahwa ketika dibantu mereka bisa berdiri sendiri, mereka bisa menjalankan usahanya secara biasa gitu. Nah ini, jadi saling membantu agar mereka itu lebih bisa mandiri lagi, bisa berusaha lagi ketika sebelumnya terjadi musibah seperti itu. Nah itu mengenai butir-butir Pancasila. Dan ada lagi yang ketujuh, tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah, serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Nah, jadi seperti halnya apa ya? Contohnya saja ketika kita itu mempunyai pekerjaan dan harta ataupun penghasilan, ternyata penghasilan tersebut tuh dihasilkan dari usaha-usaha yang tidak legal ataupun ilegal misalkan, ataupun kayak korupsi segala macam. Nah itu tuh mereka berusaha untuk berpakaian, berhidup-hidup mewah, tapi tentu saja dengan dengan harta yang didapatkan itu tidak secara legal seperti itu, atau tidak secara umum. Nah, itu hal yang dihindari dari menurut nilai dari sila kelima yang nomor 7. Sikap suka bekerja keras. Nah, ini lebih ke pribadi kita, bahwa kita itu dalam hidup ya, meskipun kita masih mahasiswa, kita tidak boleh pantang menyerah. Ketika kita banyak tugas misalkan, kita tetap harus mengerjakan tugas tersebut dengan selesai, dengan bangga bahwa kita itu tidak boleh pantang menyerah dalam suatu hal. Apa yang kita inginkan, kita harus berusaha dalam hal mendapatkan sesuatu gitu. Yang ke-9, sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi ini lebih mengedepankan bahwa kita itu ketika kita melihat kerja keras dari teman kita ataupun dari tetangga kita, ya kita harus menghormati masalah pencapaian mereka seperti itu. Mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Nah, ini lebih mengedepankan kepada kesejahteraan masyarakatnya, dan kita itu hidup bermasyarakat, bertetangga, kita itu hidup harus saling tolong menolong, saling membantu, dan tidak ada yang namanya mengabaikan orang-orang di sekitar.
Ya meskipun masih banyak dan kenyataannya, cuman ketika kita sudah mempelajari ini, kita merasa kita itu harus saling tolong-menolong dalam hal apapun gitu. Misalkan untuk kemajuan yang merata, ini lebih mengedepankan kepada pemerintahan yang eee, pembangunannya agar tidak, apa ya, tidak di daerah tertentu saja gitu kan. Ya kita juga mungkin secara faktanya bahwa pemerintah pun masih belum merata dalam pembangunan. Ya kita kan di Jawa, apabila kita dibandingkan dengan daerah timur, misalkan contohnya Papua, mohon maaf, itu mungkin sangat berbeda meskipun, eee, apa namanya, tidak akan menuju ke sana, cuman secara fakta bahwa itu belum, masih proses gitu, dan itu tidak tahu sampai kapan. Dan tetap kita tidak dapat memungkiri bahwa daerah Jawa itu lebih, apa namanya, pembangunannya itu saya kira, eee, lebih maju gitu, dan itu yang tidak yang kita tidak diharapkan bahwa daerah lain pun sama, daerah lain pun, memerlukan adanya, pembangunan yang mana itu berdampak pada perekonomian tentu saja ya, seperti itu. Nah itulah mungkin, menjadi PR dari pemerintah kita untuk lebih, apa namanya, lebih mengedepankan bahwa pembangunan di setiap daerah itu harus sama dan harus merata, seperti itu. Nah untuk kedudukan dan fungsi Pancasila mungkin saya akan membuat video baru dan akan terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila. Mungkin untuk, eee, nilai-nilai yang terkandung cukup sekian, terima kasih. Kita lanjut lagi di part 2 di video yang terpisah. Terima kasih.